Ayuhal muslimun, setiap kali was-was iblis, bisikan-bisikan iblis mencoba untuk menembus ke dalam hati, maka lawanlah dengan isti'azah. Bacalah a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Kemudian lawanlah dia. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi la khaira illa minhu wa la fadla illa min ladunhu. Ahmaduhu hamdan la inqita'a li ratibihi wa la iqla'a li sahibihi. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah, sami'un liman yunadih, qaribun mimman yunajih. Wa ashhadu anna Muhammadan nabiyyana wa sayyidana abduhu wa rasuluh, sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi was-sairina ala dhalika as-sabil wa sairil muntamina ila dhalika al-qabil. Amma ba'd, faya ayyuhal muslimun, bertakwalah kepada Allah. Sesungguhnya takwa kepada Allah merupakan sebaik-baik perkara yang didapatkan dan dikejar oleh seseorang, dan ketaatan kepada Allah merupakan sebuah nasab yang menghubungkan kepada Allah yang paling tinggi dan paling mulia. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kalian kepada Allah dengan sebenar-benar ketakwaan, dan janganlah kalian meninggal dunia melainkan di atas Islam. Ayyuhal muslimun, sesungguhnya was-was atau bisikan-bisikan merupakan perbuatan syaitan yang sudah menjadi rutinitasnya dan senjatanya untuk menyesatkan manusia. Dengan was-was tersebut, dengan bisikan-bisikan tersebut, dia lontarkan ke dalam diri orang-orang yang mengikuti was-was tersebut segala bentuk keraguan, ilusi-ilusi dan prasangka-prasangka. Ketika orang-orang yang mengikuti was-was tersebut mulai mengalami kegoncangan dan keraguan, disitulah syaitan atau iblis mulai merayunya dan menyesatkannya. Lalu dia mendorong mereka menuju perbuatan yang berlebih-lebihan, perbuatan yang membebani diri, gulu, dan perbuatan-perbuatan yang melampaui ukuran yang telah ditetapkan oleh syariat. Di antara tipu daya syaitan dan di antara was-was, yaitu keraguan, kesesatan yang dicampakkan oleh iblis tentang bagaimana Allah Subhanahu wa taala menciptakan makhluknya, bagaimana Allah Subhanahu wa taala akan membangkitkan makhluknya, bagaimana Allah berada tinggi di atas arasy, bagaimana arasy itu sendiri, dan berbagai permasalahan keimanan. Dari sana syaitan masuk ke dalam orang-orang yang mudah mengalami keraguan. Dalam hadis Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ya'ti syaitan ahadakum fayaqul man khalaqa kadza, man khalaqa kadza, hatta yaqul man khalaqa rabbak, fa idza balagha dzalika falyasta'id billah wal yantahi." Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, syaitan akan mendatangi salah seorang di antara kalian, lalu dia akan mulai berkata, siapa yang menciptakan ini? Siapa yang menciptakan itu? Sampai akhirnya dia sampai ke pertanyaan, siapa yang menciptakan Tuhanmu? Jika syaitan telah sampai ke pertanyaan tersebut, maka isti'adzahlah, ucapkan a'udzubillahi minasyaitonir rajim, berlindunglah kepada Allah, dan berhentilah mengikuti rentetan-rentetan pertanyaan syaitan yang menyesatkan tersebut. Dalam riwayat Imam Muslim disebutkan, faman wajada min dzalika syai'an falyaqul amantu billah. Barang siapa yang mengalami hal tersebut, maka hendaklah dia segera mengucapkan amantu billah, aku tetap beriman kepada Allah. Di antara tipu daya dan makar iblis adalah was-was, bisikan-bisikan yang melemahkan ketika wudu dan bersuci.
Sehingga ada di antara mereka, di antara kaum muslimin, yang membasuh anggota wudunya atau melakukan mandi besar dan dia mengulang-ulangnya, dia menggosok anggota badannya dengan keras, lalu dia tetap meragukan apakah itu sudah sah atau tidak. Dia meragukan mandinya atau basuhannya sehingga dia terus mengulang-ulangnya. Al-Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullahu taala berkata, la yazidu 'ala thalath illa mubtala. Ketika ada orang yang membasuh anggota wudunya lebih dari 3 kali, ketahuilah orang itu sedang ditipu daya oleh syaitan, terkena oleh waswas syaitan. Obat dari waswas tersebut adalah jangan dia hiraukan perkara tersebut, jangan dia hiraukan keraguan dan ilusi tersebut, jangan dia dianggap semuanya. Hendaklah dia mengingat bahwasanya dia telah membasuh dengan baik. Kemudian di antara tipu daya iblis kepada orang-orang yang terkena waswas ketika wudu dan mandi adalah mereka sampai mengingkari sesuatu yang ada. Mereka sampai tidak percaya sesuatu yang ada itu ada. Ibnu Jauzi rahimahullahu taala menyebutkan dari Abul Wafa bin Aqil bahwa ada seseorang berkata kepadanya, saya berulang kali menyelam ke dalam air, tapi saya masih ragu apakah mandi saya itu sah atau belum. Bagaimana pendapatmu? Maka Syekh mengatakan yang ditanya, pergilah engkau. Tidak usah engkau pikirkan mandimu, tidak usah engkau pikirkan solatmu, karena kewajiban solat sudah gugur untukmu. Lelaki itu berkata, kenapa? Maka dia menjawab, karena Nabi SAW sudah bersabda, rufi'al qalamu an thalatha, 'anil majnun hatta yufiq, wa 'anil naim hatta yastayqidh, wa 'anis sabi hatta yablugh. Pena telah diangkat dari 3 orang. Artinya dia tidak akan berdosa dan tidak akan dibebani kewajiban syariat dari 3 orang. Orang yang gila sampai dia waras, orang yang tidur sampai dia bangun, dan anak kecil sampai dia balik. Dia mengatakan orang yang menyelam ke dalam air berulang-ulang kali lalu masih meragukan apakah air di badannya sudah menyeluruh, sudah merata atau belum, ini adalah orang gila. Di antara mereka ada yang berlama-lama di WC tanpa kebutuhan sehingga dia terlewat atau terlambat salat berjamaah. Dia kehilangan banyak maslahatnya, terlambat bekerja dan seterusnya. Bagaimana pantas orang yang berakal berdiam lama di sebuah tempat yang sempit, yang dia dikatakan oleh Rasulullah SAW didatangi oleh syaitan-syaitan dan orang-orang yang jiwanya busuk dan kotor. Dan di antara waswas syaitan, a'adzanallahu wa iyyakum minhu, yaitu ketika seseorang ragu apakah kencingnya sudah habis atau belum, apakah pakaiannya terkena najis atau tidak. Karena itu seorang muslim disunnahkan untuk menjaga tempat kencingnya. Janganlah dia kencing di tempat yang keras, janganlah dia kencing menghadap angin yang bertiup, agar dia tidak terkena oleh waswas tersebut meskipun dia tidak terkena najis. Namun di saat itulah syaitan bisa membisikkan baginya. Maka seseorang wajib untuk memperhatikan kebersihan pakaian dan badannya ketika dia buang air kecil, dan hendaklah dia beristinja dengan baik dan benar. Kemudian di antara waswas iblis adalah waswas yang dibisikkan ketika salat. Ada di antara manusia atau kaum muslimin yang mengeraskan niatnya ketika salat dan dia mengulang-ulangnya. Dia membuat dirinya capek melafalkan niat, lalu dia mengeraskan suaranya. Dia capek mengulang-ulangnya sampai imam sampai ruku. Ketika dia masuk ke dalam salatnya, bisa jadi dia masih dihinggapi keraguan apakah niatnya sudah sah atau belum. Tidak ragukan lagi bahwasanya mengeraskan niat sebelum melakukan solat
ini adalah perkara yang tidak didukung oleh dalil yang tegas dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ataupun perbuatan para sahabat radhiyallahu taala anhum ajmain. Dan mengulang-ulang melafalkan niat ketika salat itu merupakan salah satu jenis was-was, dan mengeraskan suara mengganggu orang yang salat di dekatnya dan menganggapnya ibadah, itu adalah perkara yang bid'ah. Di antara mereka ada yang mengulang-ulang takbiratul ihram, ada yang mengulang-ulang al-Fatihah, ada yang mengulang-ulang satu huruf yang dia baca karena dia ragu apakah sudah pas atau tidak. Sampai-sampai dia terlewat rakaat di belakang imamnya. Di antara mereka ada yang dibisiki oleh syaitan bahwa wudunya sudah batal di tengah-tengah salatnya. Akhirnya dia merusak salatnya, lalu dia keluar, dia berwudu, lalu dia kembali lagi kalau dia masih mendapatkan jamaah. Sesungguhnya orang yang salat ketika dia ragu apakah wudunya masih atau tidak, hendaklah dia menganggap dan yakin bahwa wudunya masih, dan jangan dia pedulikan bisikan syaitan. Berdasarkan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Idza wajada ahadukum fi batnihi syai'an fa ashkala alaihi akhraja minhu syai'un am la fala yakhrujanna minal masjid hatta yasma'a sautan aw yajida rihan." Jika salah seorang di antara kalian merasakan sesuatu di dalam perutnya, lalu dia meragukan apakah dia sudah kentut atau tidak, dia hanya merasakan ada gerakan dalam perutnya, maka jangan dia rusak salatnya, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, sampai dia mendengar suara atau mencium aroma yang tidak sedap. Maka hadirin rahmati Allah, putuskanlah segala ilusi, lawan segala keraguan, tolak bisikan-bisikan iblis. Jangan sampai kalian membatalkan amal kalian, jangan sampai kalian merusak ibadah-ibadah kalian, khususnya salat-salat kalian. A'adzana Allah jami'an minasyaitan wa hamzihi wa nafthihi wa nafsihi. Aqulu ma tasma'un wa astaghfirullah li wa lakum wa lisairil muslimina min kulli dhanb wa khati'ah fastaghfiruhu innahu kana lil awwabin ghafura. Alhamdulillahi ala ihsanih wa syukru lahu ala taufiqihi wa imtinanih. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah ta'ziman li sya'nih. Wa ashhadu anna nabiyyana wa sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh ad-da'i ila ridwanih sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa ikhwanih wa sallama tasliman katsira. Amma ba'd, fa ya ayyuhal muslimun, bertakwalah kepada Allah. Sadarilah selalu bahwa Allah mengawasi kita. Taatlah kepada Allah, jangan berbuat maksiat. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa kunu ma'as shadiqin. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan jadilah kalian menjadi orang-orang yang jujur. Ayuhal muslimun, setiap kali was-was iblis, bisikan-bisikan iblis mencoba untuk menembus ke dalam hati, maka lawanlah dengan isti'adzah. Bacalah a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Kemudian lawanlah dia, tundukkan was-was tersebut dengan cara melakukan ibadah yang benar. Maka itu menuntut seseorang memerangi was-was dengan ilmu dan sunnah. Bentengi diri dengan zikir, perbanyak doa kepada Allah, sibukkan diri dengan membaca Al-Quran, jaga solat 5 waktu dengan berjamaah. Kemudian jauhilah majlis-majlis yang berisi kemungkaran, jauhilah teman-teman duduk yang buruk, jauhilah seruling-seruling syaitan, musik-musik dan lagu-lagu. Hindarilah sejauh-jauhnya bau-bau yang tidak sedap yang disebabkan oleh rokok dan sejenisnya. Kemudian jauhilah tempat-tempat yang kotor. Mendekatlah kepada Allah, berlindunglah kepada Allah dari iblis dan segala bisikan-bisikannya. Berlindunglah kepada Allah dari bisikannya, dari syairnya, dari lagu-lagunya,
Sesungguhnya orang yang berlindung kepada Allah maka dia akan mendapatkan hidayah, dan itu pasti. Barang siapa yang tawakal kepada Allah, Allah akan mencukupinya, dan itu pasti. Dan barang siapa yang bersandar kepada Allah, maka sesungguhnya Allah pasti akan melindunginya. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، اللهم أعز الإسلام والمسلمين، اللهم أعز الإسلام والمسلمين، وأذل الشرك والمشركين، ودمر أعداء الدين، واجعل هذا البلد آمنا مطمئنا سخاء رخاء وسائر بلاد المسلمين يا رب العالمين. اللهم وفق ولاة أمورنا لما تحب وترضى، وخذ بنواصيهم للبر والتقوى. اللهم وفقهم لما فيه عز الإسلام وصلاح المسلمين يا رب العالمين. اللهم وفق جميع ولاة أمور المسلمين لتحكيم شرعك واتباع سنة نبيك محمد صلى الله عليه وسلم والرحمة بشعوبهم يا رب العالمين. اللهم اشف مرضانا وعاف مبتلانا وفك أسرانا وارحم موتانا وانصرنا على من عادانا يا رب العالمين. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله العظيم الجليل يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون.